Baik, Bapak Ibu, setelah melakukan setting komponen gaji baik per perusahaan maupun per karyawan, nah, langkah selanjutnya kita langsung masuk ke perhitungan gaji bulanan. Oke, untuk masuk ke menu tersebut kita klik menu bagian perhitungan di menu payroll app, masuk ke gaji bulanan. Oke. Nah, di sini terlihat di bulan Januari secara default periode yang muncul adalah di bulan yang sedang berjalan. Namun kita bisa backdate gitu ke Desember, November, Oktober di tahun sebelumnya. Baik, di sini terlihat ada satu perusahaan. Mengapa di sini hanya satu perusahaan saja? Karena yang sudah dilakukan penyetingan komponen gaji baru satu perusahaan saja. Oke, kemudian di sini ada option lihat gaji. Nanti kita lihat ada final gaji. Di sini belum, artinya gaji di bulan Januari ini untuk perusahaan tersebut belum difinalkan. Kemudian ada ketuntasan gaji. Di sini 0% dari 4 karyawan. Nah, kenapa 4 karyawan? Nanti kita coba bahas di dalam menu tersebut. Maksudnya di dalam lihat gaji di perusahaan tersebut. Kemudian ada ketuntasan blast, ini 0%. Kemudian ada periode penggajian dan sektornya juga. Nah, untuk periode penggajian bagaimana cara merubah jika memang periodenya bukan 29-28 atau juga sektornya. Nah, kita bisa rubah di bagian menu perusahaan, list perusahaan. Oke, nah di sini ada dua perusahaan. Nah, kita lihat, klik tombol ini, kita edit saja gitu. Nah, sektornya tambang, non tambang, atau ada periode penggajian 11, 10, 16, 15, 29, 28 seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang dirasa memang periode penggajiannya berbeda dari 3 pilihan ini, sampaikan saja kepada kami untuk nanti kami bisa sesuaikan seperti itu. Oke, kita kembali ke menu yang tadi, perusahaan perhitungan gaji bulanan. Oke. Nah, kita bisa lihat gaji. Lihat gaji di perusahaan Panglima Rokiku Group. Nah, di sini yang pertama terlihat ada filter data. Filter data ini seperti yang kita tahu sebelumnya di komponen gaji. Nah, ini untuk filterisasi. Ada berdasarkan kontrak perusahaan, kompartemen dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang baru di sini, status fix. Status fix sudah atau belum? Status base sudah atau belum? Nah, ini nantinya mencari yang karyawan yang sudah fix atau mencari karyawan yang base-nya sudah atau belum. Ada juga yang mencari karyawan yang lemburnya melebihi batas yang sudah ditentukan. Seperti itu. Dengan memilih ya, maka nanti yang muncul adalah gaji karyawan di bulan Januari yang melebihi batas lembur, seperti itu. Kemudian ada status custom, nanti kita bahas. Oke. Kemudian di sebelah kanan ada tombol cari untuk filterisasi, clear filter, ada export import, ada set fix, ada adjustment kurang, ada reset komponen terpilih, ada sinkron nilai, seperti itu. Oke, nanti kita bahas. Nah, di sini ada bagian bawah ada perhitungan gaji bulanan. Ini untuk box merah adalah fix gaji. Nah, fix gaji itu apa maksudnya? Fix gaji ini adalah gaji karyawan di bulan Januari yang sudah dinyatakan fix atau tidak ada perubahan lagi. Nah, itu nanti bisa di-set di sini. Set perubahan sudah misalnya untuk Abdurrahman dan Abdul Ala Al-Maududi. Nah, ini kita set sudah. Nah, maka nanti persentasenya bertambah. Tentu ketika 2 dari 4, maka di sini akan berubah 50%. Seperti itu. Kemudian juga status blast-nya, ada overload-nya, custom-nya. Ini rekapitulasi saja sebenarnya. Nah, kemudian di sini ada tombol merah besar, apa ini? Klik finalkan jika gaji sudah fix. Nah, jika semuanya nanti sudah fix, maka admin atau petugas harus mengklik finalkan gaji agar di bulan Januari ini dinyatakan semuanya sudah clear gitu, seperti itu. Kemudian ada simpan perubahan. Simpan perubahan ini maksudnya ketika kita merubah data di bagian sini gitu kan. Nah, nanti
tidak ada perubahan, klik simpan agar perubahannya tersimpan seperti itu. Kemudian ada checkbox di bagian kiri. Nah, fungsi ini adalah fungsi multifungsi sebenarnya. Nah, multifungsinya dia di bagian atas. Ketika kita cek misal dua ini kita set yang tadinya dia sudah menjadi belum, set fix kembali ke belum, apakah yakin? Ya, oke, kita lihat. Nah, di sini sudah berubah jadi belum. Bisa juga kita set ya gitu dengan sudah, seperti itu. Kemudian ada juga untuk apa namanya reset komponen gitu, reset komponen terpilih, mohon maaf. Nah, jadi ketika kita mengklik reset komponen, nah ini untuk semua karyawan, ini untuk yang terpilih berdasarkan checklist ini. Nah, reset komponen ini adalah merefresh kembali komponen gaji di bulan Januari ini merujuk ke settingan komponen gaji yang tadi sebelumnya gitu. Nah, contoh misal Abdurrahman Sahili ini ternyata upah pokok di Januarinya berubah seperti itu. Nah, sedangkan dari Desember tahun lalu itu tidak ada perubahan. Nah, maka rubahlah di menu komponen gaji yang tadi sebelum kita bahas. Nah, di situ dirubah dari 3 juta misal jadi 4 juta. Nah, nanti di bagian gaji bulan Januari karena sudah terlanjur terbuat kan seperti ini, sedangkan ada perubahan komponen gaji. Nah, maka klik saja, klik kemudian reset komponen terpilih seperti itu. Nah, nanti dia akan kembali merujuk ke komponen gaji. Misalnya yang sudah dirubah menjadi 4 juta. Nah, nanti di sini berubah jadi 4 juta seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir ketika merubah komponen gaji yang di awal tadi, tidak akan merubah ke data-data bulan sebelumnya seperti itu. Oke. Nah, itu terkait dengan reset komponen. Kemudian di sini ada sinkron nilai. Nah, maksud dari sinkron nilai ini apa? Sinkron nilai ini adalah menghitung kembali nilai setiap komponen gaji yang ditentukan. Nah, contohnya seperti apa? Misal ternyata di Abdul Ala Al-Maududi ini ada perubahan dari sisi hari kerja gitu. Jumlah absensi di bulan ini ternyata dia tadinya 19, ternyata seharusnya 18. Nah, sebenarnya secara sistem itu akan nantinya di sistem itu akan membuat proses perhitungan secara background ini di balik layar gitu. Jadi sebenarnya user tidak harus mengklik sinkron nilai ini gitu. Jadi tombol sinkron nilai ini kita tampilkan jika memang dirasa user ingin segera melakukan perhitungan gitu, karena sudah melakukan perubahan data. Nah, jadi klik saja sinkron nilai, maka nanti yang tadinya hadirnya 19 dan nanti berubah menjadi 18 seperti itu. Tentu dengan potongan gaji, misal satu hari nanti akan bertambah, tadinya 0 jadi berapa seperti itu. Nah, jadi sinkron nilai itu untuk melakukan proses perhitungan kembali seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu kita akan coba mengedit komponen di bulan tersebut. Oke, kita klik tadi sinkron nilai misal. Nah, jika tadi Bapak Ibu ingin mencoba lagi, nah sinkron nilai. Nah, ini sudah. Nah, misal ternyata ganti hari libur di bulan ini untuk Abdul Ala Al-Maududi dia ada 800.000 gitu kan. Kemudian gaji variabel di bulan ini ada 700.000. Kemudian ada pembayaran kasbon 100.000. Kemudian ada sisa kasbon, berarti kan misalnya dari 1 juta jadi 900.000 seperti itu. Oke, simpan perubahan. Nah, maka ini sudah berubah, datanya jadi terisi seperti itu ya. Oke, baik. Nah, ini terlihat potong gaji besar sekali. Mengapa? Karena di sini
16 tidak hadir. Kenapa 16 tidak hadir? Karena data absensinya belum dimasukkan gitu. Nah, kita karena masih sampel gitu kan. Jadi 16 yang tidak hadir seperti itu. Oke, kemudian Bapak Ibu sekalian, fitur selanjutnya adalah fitur adjustment. Oke, adjustment. Nah, di atas terlihat ada dua menu, adjustment plus dan adjustment minus. Nah, artinya ini itu adalah fitur untuk menambahkan, misal ada komponen gaji tambahan di bulan ini gitu kan. Bisa diklik adjustment, bisa diklik adjustment pengurang juga seperti itu. Nah, karena kita tidak tidak mensajikan fitur adjustment di komponen gaji tadi, nah maka belum bisa kita coba. Nah, nanti akan kita coba di sesi selanjutnya untuk adjustment. Oke. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, setelah misal Abdul Ala Al-Maududi ini kita set sudah fix, klik sudah, simpan perubahan. Nah, maka di sini terlihat Bapak Ibu sekalian, yang tadinya komponennya bisa diedit jadi tidak, seperti itu ya. Jadi ini sifatnya sudah fix, artinya ketika sudah fix, user tidak akan bisa merubah lagi komponen-komponen gaji di bulan Januari, seperti itu. Oke, kemudian kita set fix semua misal. Oke, set fix sudah. Ya. Simpan. Oke, berhasil. Nah, maka ini sudah final semua, sudah fix semua, teman-teman. Nah, di sini terlihat 100%. Nah, ketika 100% kita bisa mengklik finalkan gaji gitu. Jika sudah fix semua. Oke. Kita coba klik Bapak Ibu sekalian, finalkan gaji. Nah, di sini proses perhitungan untuk final. Nah, ini sudah selesai finalkan gaji. Nah, kita lihat slipnya Bapak Ibu. Nah, ini terlihat slip gaji untuk Abdul Ala Al-Maududi. Nah, ini terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini gaji pokoknya sekian, ganti hari lemburnya sekian, 700 sekian. Nah, potong absennya sekian, kemudian ada kasbon, sisa kasbon gitu. Di total 2.281. Dan total pendapatan sekian. Ini sekian, maka total bersihnya sekian, seperti itu. Nah, ini berdasarkan referensi penandatanganan, seperti itu. Nah, itu terkait dengan finalisasi gaji bulanan. Kemudian Bapak Ibu, jika ternyata kita sudah memfinalkan namun ada kesalahan data atau ada perubahan data terkait komponen gaji di bulan Januari, nah Bapak Ibu bisa melakukan batal final. Klik saja batal final. Ini akan kembali ke proses belum difinalkan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, ketika difinalkan masih bisa kembali untuk diedit-edit datanya dengan cara pertama batal final, kemudian ternyata ada perubahan nih di Abdul Ala Al-Maududi. Dia ternyata statusnya kita set belum fix, simpan. Oke. Kemudian kita edit nih, ternyata ini ganti hari lembur 900.000. Oke, simpan perubahan. Oke, setelah itu set sudah, simpan. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita finalkan kembali. Oke, berhasil difinalkan Bapak Ibu. Kita lihat slip gajinya. Oke, sudah berubah ya, jadi 900.000, seperti itu. Oke.